Aduh, parah nih ya. Semingguan Cokro TV sepi dari konten baru. Bukannya kami males ya, bukan ya. Bukannya kami males konten. Dan kanal berubah jadi kanal bisnis dengan hostnya yang bule brewok itu bukan. Bukan. Kami dihack. Ya, kita tetap tertawa santai sambil bebenah sistem. Dan akhirnya minggu sore kemarin kanal Cokro kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, ribuan japri masuk ya. Hampir ke semua host lah. Ke Bang Ade, ke Mas Eko, ke Mas Denny, ke saya. Cuman kalau ke Ustadz Ahmad Sarung enggak ya. Orang pada takut. Aduh. Ya, ini sebagai bentuk kepedulian kawan-kawan dan rasanya sangat pantas kalau kami ganjar dengan ucapan terima kasih yang segede-gedenya buat bapak-bapak dan sepanjang-panjangnya buat ibu-ibu. Iya. Terima kasih ya. Akhirnya kami kembali lagi ya. Siapa yang ngehack? Ternyata yaitu ulah iseng hacker-hacker yang diduga dari Rusia yang beraksi secara random ya ke akun-akun ya subscribernya besar lah gitu. Dan beruntung kesigapan tim IT-nya Cokro bisa mengembalikan Cokro TV jadi tambah ganteng sekarang. Ya, jadi selama seminggu kemarin itu Kadrun tuh hidupnya damai banget. Iya mungkin ya. Ya saking damainya itu sampai ada Kadrun Wati yang bikin konten di Malioboro, Jogja. Lalu jadi viral. Ya konten di Malioboro tapi bukan untuk mempromosikan wisata di Jogja yang terkenal itu bukan, tapi untuk mempromosikan agenda Kadrun, khususnya cabang HTI ya. Ya Kadrun itu kan banyak cabangnya ya. Ada cabang 212, ada cabang HTI, ada cabang Wahabi. Nah kalau ada Kadrun yang nonton konten ini, saya yakin ya mungkin itu Kadrun cabang Goyah. Sebentar lagi sembuh. Iya, seru banget ya. Konten yang dibuat itu bikin banyak orang meradang, ngamuk, kesel, pengen cubit pakai kaki, pengen cium pakai palunya Thor. Pokoknya orang gemes itu lihat kontennya itu. Ya inilah Indonesia ya. Ada yang mencoba mempropagandakan agenda ideologi asing, kita cuman gemes. Padahal kalau di Saudi itu bisa digantung itu orang. Ya, jadi ceritanya ada orang membuat kanal YouTube namanya Zawilda TV. Nah, Zawilda itu kemungkinan nama hostnya ya, kemungkinan ya. Yaitu seorang perempuan muda yang baru menikah dengan seorang kameramen. Nah, mereka berdua tuh membuat konten bareng. Nah, di kanal YouTube yang namanya Zawilda TV itu tadi. Nah, perempuan yang jadi host itu adalah istrinya. Pakai baju yang dalam tayangan itu seperti baju gamis ya. Lengkap dengan niqab atau cadar, lalu mencoba meminta seorang perempuan yang duduk di sebuah kursi di Malioboro, yang memang pakai baju yang agak-agak seksi gitu, untuk ganti baju sesuai dengan baju yang dia pakai, sama persis gitu ya, bajunya baju full, mungkin dengan niqab juga gitu. Nih biar jelas ya, saya ada videonya nih. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non-muslim. Sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Lagi sibuk nggak? Enggak sih, kita cuma lagi ngobrol dulu. Ngobrol doang. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non-muslim. Kakak kan muslim lah ya? Non-muslim juga. Nah
gini Kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan. Kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa Kak? Gimana? Nyoba doang. Iya nyoba doang, nanti nggak saya nggak paksakan 24 jam nggak, hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Gimana? Kenapa Kak? Ini nanti bisa dicopot lagi. Iya dicopot lagi, tapi nggak apa-apa. Dicopot lagi nggak apa. Tapi ini temannya atau gimana Kak? Temannya. Tapi boleh nggak Kak? Dari Kakak pribadi gimana? Setuju nggak Bang? Ya nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya kayak agak kebingungan gitu. Terus oke nggak apa-apa ya. Diizin duduk di sini boleh Kak? Silakan. Oh Kakak berdua dari mana Kak? Jakarta. Oh Jakarta, di sini berarti liburan. Iya liburan. Sama keluarga atau emang sama teman-teman doang? Aku sama keluarga sih. Dia sama temen. Oh kayak gitu. Berarti asli Jakarta ya Kak? Nah, gimana setelah lihat tayangan tadi? Kesel kan? Saya juga. Nekat memang yang namanya Vilda itu ya. Ketika ketemu orang perempuan yang dia rasa tidak pakai baju sesuai dengan keinginannya, lantas ngasih baju gamis dan meminta perempuan asing itu untuk memakai. Ini tanpa tanya agama loh, dan keyakinan di awal itu nggak ditanyain dulu apa gitu, nggak. Jadi begitu ketemu targetnya, Vilda ini langsung bilang, Kak, mau nggak pakai baju lebih tertutup ini biar kakak makin cantik. Kan ditutup bos. Setelah target nggak mau memakai, baru kemudian tanya, maaf agamanya apa ya? Telat malih. Ya. Jadi ke target perempuan itu si hostnya ini atau si Vilda ini tawarin dulu untuk pakai baju dengan dugaan kuat ya, pakai acara maksa juga. Baru kemudian ditanya agamanya apa. Dan kejadian ternyata yang ditawarin non muslim. Ya ini konsepnya gimana? Ini konsepnya gimana sebenarnya? Coba kalau konsep yang sama diterapkan dengan cara yang berbeda, misalnya makanan yang nggak halal ya, apa ya? Misalnya daging katak. Ya, daging katak lalu ditawarin secara paksa, random gitu ke seorang asing yang bahkan belum kenal. Lalu setelah yang ditawari nggak mau, baru ditanya, maaf agamanya apa? Ini sih goblok menurut saya. Ya. Dan sampai sekarang saya yakin ini konten ini settingan ya. Karena di TikTok tuh sempet ada tuh yang ngasih testi kalau dia itu adalah talent dari kontennya Zawilda ini. Nah kalau ini bener, kampret juga tuh si Zawilda. Ya, akhirnya netizen tuh rame-rame komentar dengan nada miring ke pemilik akun YouTube itu. Bahkan kontennya yang di YouTube itu dipenuhi dengan komentar bernada marah ke konten kreator yang namanya Zawilda ini. Kapok lu. Take down tuh konten-konten kamu sekarang Zawilda, karena untuk melawan konten kamu itu kami tuh nggak perlu debat adu agama, nggak perlu. Karena bagi siapapun yang waras nalarnya, saya yakin pasti akan melawan langsung, minimal melakukan report kanal ke YouTube. Karena dampaknya ini luar biasa loh. Kadang saya mikir, apa iya kadal gurun seperti itu sampai begini nekat dan blow on-nya karena diperbudak pemahaman keyakinan yang sempit. Kebayang loh kalau si Zawilda ini beroperasi membuat konten di tempat-tempat pariwisata. Ini bahaya kalau sampai video ini nyebar, turis jadi ketakutan datang ke objek wisata yang ada di Indonesia. Terutama turis cowok, takut dikerudungin. Ya bagaimana publik yang melihat konten-konten norak milik Zawilda ini menganggap bahwa Vilda melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan buat orang lain, mungkin mengenyangkan buat dia. Bahkan diduga dengan intimidasi lagi, pemaksaan. Dan saya duga sepertinya juga dia membuat konten tanpa izin dan kemudian mempublikasikan juga tanpa izin kepada si orang yang ditanyai, dimintai untuk ganti baju itu. Menurut saya ya, sepertinya begitu. Ini dugaan. Itulah kenapa saya yakin ini konten settingan.
Jadi kalau umpamanya ada yang melaporkan, bisa jadi ya, talentnya juga kalau ini settingan, talentnya juga bisa kesangkut hukum. Karena bersekongkol membuat konten yang berpotensi memecah belah persatuan. Dan bisa juga ya, berpotensi melanggar pasal penistaan agama. Apa orang-orang ini nggak takut? Kadrun itu emang kesannya nggak kenal takut ya. Padahal nih di dompetnya nih katanya selalu ada materai loh. Nggak takut tapi bawa materai, siap-siap damai. Dalam konten ini, si Vilda ini mendatangi sembarang perempuan di jalanan di Malioboro. Lalu ditanya, mau ditutup auratnya nggak? Mbaknya yang dihampiri nolak. Dan Vilda tetap memaksa berkali-kali. Sampai mbaknya ini ketakutan. Dalam video yang dia unggah minggu lalu, itu juga diberi caption-caption yang kesannya tuh ngeledek. Parah ini orang nih. Saya malah menduga ya, wanita yang ya sebut saja sebagai korban itu, yaitu yang di dalam video itu memakai baju yang dikatakan seksi, kalau bukan settingan, pasti nggak nyaman banget itu. Iya loh, ada kesan direndahkan juga. Videonya disebar kemana-mana, dan secara moral, seolah dia adalah pendosa. Sementara si hostnya, si Vilda ini, di dalam posisi seolah sebagai orang sucinya. Enak banget ya. Saya masih nggak habis pikir ya kelakuan Zavilda TV ini ya. Mendadak jadi hakim busana dengan cita rasa ormas tukang sweeping. Iya. Iya. Kalau dulu ada ormas suka sweeping warung. Kalau ini sepertinya orang lagi sweeping paha dan dada. Jadi kalau lihat orang pakai baju agak-agak ketat sedikit langsung disamperin. Mau ganti baju nggak? Anda ini konten kreator apa radikalis sih? Dan kemudian banyak himbauan yang kalau misalnya ada yang gangguin orang di jalanan kayak gini, kita sebagai subjek hukum tuh punya hak untuk melaporkan orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu aturan seperti Zavilda TV ini. Menurut saya begitu ya. Nah, Zavilda TV ini ngajak dan mengajarkan perempuan agar menutup dan memakai jilbab. Konon diduga alasannya adalah untuk toleransi. Apakah toleransi itu adalah membujuk orang beda agama untuk menggunakan hijab seperti yang Zavilda dan kawan-kawan lakukan? Itu bukan toleransi, Mas. Itu tutorial auto bareskrim. Ya bahkan juga terungkap. Ada wanita beragama Kristen disuruh berhijab oleh sekelompok orang bercadar dan itu dilakukan. Infonya demi konten. Coba Anda bayangkan bila yang melakukan pemaksaan baju itu misalnya dari orang non-muslim. Kadrun bakal pesta pora auto jadi hakim dan jaksa. Wah, parah nih ya. Jadi simpelnya, banyak pelanggaran dari video yang diunggah oleh Zavilda TV itu. Misalnya ya, datang tak diundang, mirip konten prank gitu, atau konten surprise, seolah merasa berhak menutup aurat orang lain. Kemudian nanya agamanya apa, itu di belakang atau belakangan. Dan terlihat sudah ditolak, tetap dikejar agar mau mendengarkan dakwahnya sebagai renungan. Coba Zavilda punya nyali nggak? Datangin tuh anaknya Pak Anies. Ya, kita lihat perkembangannya yang sangat viral ini. Apakah Zavilda TV bakal menghentikan tayangan yang nggak guna itu, atau malah makin nekat nantangin netizen yang budiman? Iya, saya Mas Jopray. Aman kan?